Ya, selamat pagi saudara-saudara. Silakan. Ya. Saudara, hari ini saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada majelis tempat ini, Gembala Pak Belirius, ya, untuk kesempatan saya boleh bersama-sama dengan saudara. Saya sampaikan salam dari tempat saya melayani saat ini, yaitu di SCT Amanat Agung kepada saudara-saudara. Kita boleh katakan SCT Amanat Agung dan GKK, Sinode GKK merupakan bagian yang boleh katakan memiliki kekuatan relasi yang cukup kuat. Banyak hal yang kita lakukan bersama-sama dan terima kasih, saya sampaikan salam dari SCT Amanat Agung pada saudara. Saudara, hari ini satu tema yang kita akan renungkan atau pikirkan adalah kalau tema dikatakan bagaimana aku bisa mengerti atau aku bisa meyakini bahwa imanku itu benar. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita bersama melihat satu kisah yang ada dalam Alkitab, yaitu di dalam kisahnya Yitro dan Musa. Dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, atau mungkin nanti saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, 12. Saya akan bacakan menurut TB2 ya, dari LAI. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, ia berkemah dekat gunung Allah, ia, yaitu Yitro, mengirim pesan kepada Musa, "Aku mertuamu, Yitro, dengan istrimu dan beserta kedua anaknya datang kepadamu." Lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Ayat 8. Kemudian Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir karena Israel, juga segala kesusahan yang dialami Israel di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkannya dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir." Ayat 11, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah, dan ia melakukan hal itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka." Ayat 12, "Lalu Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah." Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah membaca dan kemudian melihat dari satu cuplikan yang ada dari Indosiar pada waktu itu, ada kisah tentang seorang wisatawan yang terseret ombak. Dan akhirnya memang tidak dapat terselamatkan, dia meninggal. Ya. Menarik karena dikatakan bahwa sebetulnya sudah diperingatkan untuk tidak berenang jauh-jauh dari pantai, tetapi dia mengabaikan hal itu dan akhirnya terseret oleh ombak. Dia tidak dapat bertahan. Saudara, ini merupakan satu hal yang seringkali bisa terjadi. Sudah ada, bukan belum ada, bukan tidak ada peringatan, bukan tidak ada pemberitahuan, ada pemberitahuan, tetapi akhirnya hal itu menjadi sia-sia atau menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Nah, saudara, dalam kehidupan itu memang demikian. Kita boleh katakan hari ini kita tahu banyak berbagai informasi itu ada. Saudara bisa hari ini lihat TikTok, lihat IG, lihat FB, lihat Twitter, lihat apapun juga medsos. Ada begitu banyak. Saudara buka internet, saudara bisa cari apapun ada di sana. Bahkan AI pun sekarang ada untuk memberikan berita atau informasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu apa yang dikatakan itu itu adalah sesuatu kebenaran dan bagaimana hal itu menjadi sesuatu bagi kita. Saudara, ketika Yitro berkata, "Sekarang aku tahu," itu berarti ada sesuatu yang betul-betul ada di dalam dirinya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ketika berbicara soal pengetahuan atau sesuatu yang ada tetapi tidak bermakna, maka saya katakan di dalam dunia ini ada 3 orang atau 3 macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang walaupun sudah tahu, sudah lihat, sudah dengar, tapi
tetap aja melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui. Gitu ya. Ada orang yang berkata begini, ini di sini nggak ada yang ngerokok ya, jadi aman saya ngomong itu ya. Ada seorang perokok itu ya, dikasih tahu oleh orang, kamu baca buku ya tentang rokok ini. Akhirnya dia baca buku. Setelah baca buku, temannya bilang, sudah baca belum? Sudah. Jadi apa yang keputusanmu? Oke. Sekarang setelah aku membaca buku, aku punya keputusan untuk tidak baca buku lagi. Karena bukunya ngomong merokok membunuhmu, gitu ya. Artinya dia tetap mau mengatakan, saya tetap mau merokok walaupun udah tahu. Dikatakan di situ merokok itu bahayanya banyak, tapi tetap aja juga, begitu ya. Ada banyak orang sudah dikasih tahu, sudah diberitahukan apa segala sesuatu, tapi tidak mau percaya. Itu ada banyak. Ya. Ada orang yang kedua yang dikatakan ketika dia merasakan atau ketika dia melihat, ketika itu menjadi suatu pengalaman bagi dia, baru dia percaya. Ini orang yang dikatakan, orang yang tipe pertama, yang sudah dikasih tahu tetap tapi nggak mau itu dikatakan orang yang BODOH. Tahu ya? Saya nggak bisa ngomong, BODOH itu ya. Saudara sendiri yang ngomong gitu ya. Orang yang kedua yang mengalami lalu dia percaya itu dikatakan ini orang pintar gitu ya. Nah, saudara dalam Alkitab kita juga bisa melihat tipe-tipe itu ya. Banyak orang Israel sudah banyak melihat atau dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Israel, ke tanah perjanjian itu. Mereka melihat bagaimana Tuhan membuka laut itu. Mereka mendapati bagaimana ketika mereka kehausan, Tuhan membukakan dari batu bisa keluar air. Dari air yang pahit bisa menjadi manis. Dari yang tidak ada sama sekali bisa menjadi ada. Ada yang sampai mereka tanya ini apa? Itu yang dalam bahasa Ibrani-nya mahna. Akhirnya kita berkata, oh itu roti mana gitu ya. Itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi toh walaupun sudah ada di depan mereka, tetap aja mereka tidak mau ikut Tuhan dengan baik. Terus memberontak. Saudara membaca 5 kitab Musa, kalau saudara membacakan Hakim-Hakim, maka saudara melihat di situ ada satu circle. Mereka itu mendapatkan pertolongan Tuhan baik, tapi terus kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan hukum mereka, mereka berseru pada Tuhan, Tuhan selamatkan, baik, tapi hilang lagi, lupa lagi. Itu circle yang selalu ada. Ini adalah seperti golongan yang pertama. Udah lihat, udah tahu, tapi tetap aja gak beres. Ya. Tapi ada orang-orang yang begitu diperingatkan, dia tahu. Ini kayak Thomas. Ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-murid bilang, oh Tuhan itu bangkit. Tapi karena dia nggak bersama-sama, dia bilang begini, sebelum aku bisa cucukkan tanganku, aku nggak akan percaya. Saudara, Tuhan walaupun tidak terlihat di situ, Tuhan tahu apa yang ada pada Thomas. Maka ketika Thomas satu saat bersama-sama dengan para murid dan Tuhan hadir, Tuhan bilang, Thomas, cucukkan tanganmu. Tidak dikatakan bahwa Thomas mencucukkan tangan, memang tidak. Tetapi baru di situ dia berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Maka Tuhan berkata, kamu lihat, kamu percaya. Berbahagia yang tidak melihat, tetapi percaya. Itu tipe yang ketiga. Ya. Nah, tipe yang ketiga inilah yang saya katakan, itulah Yitro juga. Kenapa? Yitro tidak bersama-sama dengan Musa ketika Musa mengalami segala sesuatu. Itu sebabnya ketika Yitro datang dan Musa bertemu, dikatakan dalam firman Tuhan, setelah mereka saling menanyakan keberadaan mereka karena lama tidak bertemu, lalu mereka masuk ke dalam kemah dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Musa menceritakan segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan kepada orang Mesir, segala sesuatu yang telah dialami di dalam perjalanan itu dan bagaimana Tuhan menyelamatkan. Saudara, Yitro tidak bersama-sama dengan Musa di tengah-tengah ketika Musa melewati laut yang dibelah. Yitro tidak bersama-sama dengan Musa ketika roti yang dari sorga itu turun, putih tidak tahu apa, tetapi ketika dirasakan begitu manis.
Yitro tidak bersama-sama dengan Musa ketika Musa mengetukkan kepada batu karang itu dan keluar air. Yitro tidak bersama-sama dengan Musa ketika air yang pahit itu dan kemudian Musa hanya memasukkan sebuah ranting dan air itu menjadi manis. Yitro tidak bersama-sama, tetapi ketika Musa memberitahukan semua yang telah dilakukan Tuhan, semua kesulitan yang ada dan bagaimana Tuhan menyelamatkan, maka dikatakan Yitro bersukacita dan berkata, sekarang aku tahu. Saudara, ini adalah tipe orang ketiga yang walaupun tidak melihat langsung, tetapi ketika mendengar dan dia percaya. Saudara, kata sekarang aku tahu itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang dikatakan oleh Yitro. Itu sebabnya kita perlu tahu bagaimana sebetulnya Yitro dan Musa ini. Saudara, Yitro dan Musa bukan dua orang yang asing. Oleh karena Musa ketika masa mudanya itu berada di Mesir dan diangkat anak oleh putri Firaun, tetapi kemudian ketika melihat orang Israel diperlakukan dengan semena-mena, dia kemudian memakai kekuatannya membunuh salah seorang pengawas. Dan oleh karena itu ketika dia memerai orang Israel yang sedang bertengkar, orang Israel berkata, memangnya kamu mau membunuh kami seperti itu? Wah, dia tahu, dia ketahuan. Dan akhirnya dia lari. Dan dia lari ke Midian. Disitulah dia bertemu Yitro. Dan 40 tahun dia mengembalakan domba milik Yitro. Kalau saudara melihat itu dalam Kejadian Keluaran pasal yang ketiga, saudara bisa membacanya. Saudara, Yitro dan Musa bukan orang asing. Yitro adalah mertua, Musa adalah menantu. Musa menantu yang baik. Menantu yang memberikan hormat yang luar biasa. Ketika Yitro ngomong, aku mau datang ini bersama dengan istri dan anakmu. Maka Musa menjumpai. Bukan hanya Yitro yang datang. Firman Tuhan berkata, Musa menjumpai mereka. Bukan hanya menjumpai, sujud. Ini menunjukkan bagaimana dia menghormati. Suara relasi ini begitu bagus. Tetapi sebetulnya Musa dan Yitro bukan orang-orang biasa-biasa. Oleh karena apa? Oleh karena Musa sendiri sebetulnya adalah seorang pemimpin. Dia orang besar. Di hadapan orang Israel, siapa yang tidak kenal Musa? Siapa yang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa? Musa bukan orang yang pintar ngomong. Harun itu lebih pintar ngomong. Tetapi Tuhan memakai Musa. Dan orang-orang Israel melihat akan Musa. Walaupun dia begitu besar, tapi ketika dia bertemu dengan Yitro mertuanya, dikatakan dia sujud. Dia memberi hormat. Ini orang betul-betul orang besar. Banyak orang besar lupa diri. Begitu dapat kedudukan, begitu dapat posisi, lupa sama yang dia harus hormati. Tapi ini Musa menghormati akan Yitro mertuanya. Musa adalah seorang pemimpin besar. Yitro sendiri juga adalah seorang yang bukan biasa-biasa. Dia dikatakan dia adalah seorang imam dari Midian. Saudara, bangsa Midian sebetulnya kalau diurut-urut masih ada di bawah Abraham juga. Ya, dia masih menjadi keturunan walaupun agak jauh begitu. Tetapi ketika Yitro menjadi seorang imam, artinya dia menjadi seorang yang juga pemimpin di antara bangsa Midian. Saudara, zaman dahulu berarti ketika mereka punya pemimpin, salah satu adalah pemimpin spiritual, yaitu seorang imam. Artinya Yitro juga punya satu spiritualitas yang tersendiri. Namun itu tidak berarti dia tidak punya relasi yang baik dengan Musa. 40 tahun Musa menjadi seorang penggembala yang mengembalakan domba-domba milik Yitro dan kemudian bahkan akhirnya menikah dengan Sipora yang kemudian menjadi istri dari Musa. Saudara, dua orang ini adalah dua orang yang masing-masing sebetulnya punya pengalaman, segudang pengalaman kehidupan. Mereka bukan orang-orang yang baru lahir. Mereka bukan orang-orang yang masih belum punya pengalaman. Orang bilang belum merasakan asam garamnya dunia. Enggak, mereka adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Musa pada waktu itu umurnya sudah lebih dari 40 pasti.
Karena dia 40 tahun di Mesir, 40 tahun di di tempat Midian. Sudah tua, Yitro pasti lebih tua juga. Ya. Artinya mereka bukan orang yang belum punya pengalaman kehidupan. Ini orang-orang yang sudah punya segudang pelayanan, segudang-gudang pemahaman. Bahkan mungkin mereka menjadi orang-orang yang kepada mereka, orang-orang lain mencari apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika Musa menceritakan apa yang dilakukan Tuhan, maka ayat yang ke-11 itu, Yitro berkata, sekarang aku tahu. Saudara, kata sekarang aku tahu itu, kata tahu yang ada di sana, kalau saudara melihat di dalam bahasanya, maka kata tahu ini memiliki segudang arti yang begitu kuat. Ya. Tahu ini bukan hanya sekedar tahu secara pikiran atau secara pengetahuan. Tahu itu artinya juga memahami. Tahu itu bukan hanya knowing, tapi juga understanding. Tahu itu adalah juga clear mind. Tahu itu adalah jelas, mengerti. Tetapi kata tahu ini juga memiliki arti yang jauh lebih daripada itu. Yaitu tahu ini juga merupakan sesuatu yang bukan hanya sekedar saya tahu, tetapi sesuatu yang saya terima menjadi sesuatu yang bagi saya. Yang saya juga percayai. Artinya ini merupakan sesuatu yang bukan hanya sekedar yang bisa jadi antara saya sebagai subjek yang meneliti sesuatu yang menjadi objek. Tetapi ini adalah satu relasi antara apa yang diketahui dan diri saya. Surah inilah yang sebetulnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena yang ngomong Yitro, seorang yang bukan anak baru, bukan anak kecil, bukan orang yang gak punya pengalaman. Tetapi ketika dia mendengar, dan dia bisa berkata, sekarang aku tahu. Now I know. Gitu ya. Saudara, apa artinya di situ? Apa artinya ketika dia berkata sekarang aku tahu? Itu berarti dia meyakini akan apa yang menjadi kebenaran yang dikatakan oleh Musa. Ketika Musa menceritakan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tuhan, apa yang sudah dialaminya dalam perjalanan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan. Dikatakan Yitro itu bersuka cita mendengar itu semua. Lalu dia berkata, sekarang aku tahu. Nah, apa artinya di sini? Mempermudah kita. Mari kita ingat dengan kata ini, dengan satu singkatan saya begitu ya. Apa artinya bagaimana kita bisa tahu bahwa imanku itu benar dan bisa meyakini akan itu? Ingat cari bunga, itu ya. Ini adalah prinsip pertama. Prinsip yang carinya itu, caranya adalah bagaimana kita bisa tahu apa yang aku tahu ini benar. Ya. Pertama adalah karena kita kenal dengan siapa yang bicara. Maka caranya tadi ya. Musa dikenal oleh Yitro. 40 tahun mereka bersama-sama, hidup di dalam satu lingkungan yang sama. Sehingga ketika Musa ngomong, Yitro bisa berkata, aku kenal kamu. Dan aku tahu siapa kamu. Dan kamu bukan orang yang berbohong. Itu sebabnya walaupun aku gak melihat apa yang kamu ceritakan, tapi aku tahu yang kamu katakan itu benar. Saudara, Yitro bisa tahu apa yang dikatakan itu, bisa mengerti bahwa itu benar. Pertama-tama adalah oleh karena dia kenal Musa. Saudara, andai kata saya bisa lewat waktu, time, space begitu, hadir pada saat Yitro bersama dengan Musa. Lalu saya cerita di situ dan Yitro dan Musa bingung kok ada orang lain di sini begitu ya. Maka mungkin mereka akan tanya, lu siapa sih? Gitu ya. Ngomong apa?
Saya bilang, oh sekarang ada besi bisa terbang. Mereka akan bilang, lu siapa sih? Karena mereka tidak kenal saya gitu ya. Saudara, kalau ada orang yang hari ini berkata, selamat ya, kamu dapat hadiah 1M. Sering kan ada ya, tiba-tiba dapat hadiah. Kamu dapat hadiah 1M. Silahkan klik nomor ini. Saudara yakin enggak saudara dapat 1M? Kalau saudara yakin walaupun nggak tahu siapa namanya itu berarti saudara termasuk orang yang, ya saudara sendiri yang ngomong deh, itu ya. Karena apa? Bagaimana kita bisa meyakini? Dia nggak ada hubungan apa-apa, tidak ada sesuatu pun, dia tidak punya relasi dengan kita, lalu kemudian ngomong seperti itu. Saya juga nggak akan percaya. Saudara, percaya itu selalu ada di dalam sebuah relasi, betul? Ketika saudara sebagai orang tua, lalu saudara ngomong sama anakmu, nggak boleh katakan seperti itu. Kenapa anakmu percaya? Dan kenapa anakmu bisa berkata, ataupun bisa meyakini itu benar? Karena yang ngomong kamu. Karena yang ngomong guru. Saya waktu anak saya kecil, di sekolah dia diajari matematika. Ya. Lalu saya lihat PR-nya, dia lagi ngerjain kebingungan. Lalu saya pakai cara saya, karena waktu itu adalah hitungan yang sudah puluhan begitu ya. Misalnya aja 35 ditambah dengan 12 begitu. Maka saya bilang, ini gampang ngerjakannya, sini saya ajarin. Saya tulis 35 di atas, 12-nya di bawah, lalu saya garis. Oke, sekarang ini 5 dengan 2 berapa? 7, tulis 7. 3 dengan 1 berapa? 4, tulis 4. Jadi 35 tambah 12 itu 47. Betul kan? Tapi anak saya bilang, salah. Kenapa? Guruku nggak ngomong gitu, celakalah saya, itu ya. Nah terus gurumu ngomongnya gimana? Ngomongnya 35 itu adalah 30 plus 5. 12 itu adalah 10 plus 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7, 30 tambah 10 sama dengan 40. Jadi 40 tambah 7 sama dengan 47. Lah kan sama, saya katakan begitu. Enggak, guruku enggak ngomong gitu kok. Celakalah saya, gitu ya. Kenapa? Karena sekarang dia lebih lihat gurunya, gitu ya. Soal kenapa dia percaya yang dikatakan guru benar, walaupun saya juga ngomongnya benar, ya. Karena dia kenal gurunya, dia tahu gurunya nggak ngapusin, gitu ya. Dia tahu gurunya nggak bohong. Maka percayanya itu yang membuat dia berkata, yang dikatakan guruku itu benar. Andai kata saja, dari awal ketika saya lihat warna ini, orang tua saya berkata, ini hijau. Lalu guru saya juga berkata, ini hijau. Dan saudara berkata, ini merah. Saya pasti nggak percaya, betul? Karena apa? Yang saya tahu dari mama saya, yang saya percayai, dia berkata ini hijau. Seorang mempercayai suatu kebenaran bermula dengan suatu relasi. Itulah sebabnya J.I. Packer di dalam menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu Knowing God. Ya. Di dalam buku itu ketika dia memberikan pendahuluan, dia berkata, to know about God must begin from knowing Him. Untuk mengenal tentang Allah, harus dimulai dengan mengenal atau memiliki relasi dengan Dia. Saudara, Yitro percaya apa yang dikatakan oleh Musa, oleh karena Yitro tahu siapa Musa. Saudara, kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa tahu dan mengerti akan firman Tuhan ini adalah benar. Oleh karena kita juga percaya dan memiliki relasi dengan Allah. Saudara, ketika saya misalnya membaca dari Bilangan pasal yang ke-18,
Bilangan pasal 23 ayat yang ke-18. Yang di ayat 19 yang dikatakan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini menunjukkan kepada saya tahu Allah saya nggak berdusta. Maka ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saya berkata itu pasti benar. Karena apa? Yang mengatakan Allah. Kenapa saya bisa mengatakan itu benar? Karena saya punya relasi dengan Allah. Yitro bisa berkata, sekarang aku tahu. Karena yang mengatakan Musa. Dan dia kenal Musa. Dia tahu siapa Musa. Tapi memang kebenaran itu selain dari orangnya yang menyatakan, memang isi beritanya juga harus benar. Dan itulah yang diberitahukan oleh Musa. Dia mengatakan segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan. Bagaimana di tengah perjalanan mengalami kesulitan. Musa tidak berkata, oh jalannya gampang semua. Enggak. Ada banyak kesulitan. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Dan itu merupakan sesuatu yang dialami oleh Musa. Ini yang membuat dia bisa berkata bahwa beritanya ini adalah berita yang berasal dari sebuah pengalaman hidup saya. Suatu realita yang saya alami. Dan karena Yitro tahu siapa Musa, maka Yitro berkata, yang kamu alami, yang kamu ceritakan, saya yakini berita itu pun benar. Saudara, Josh McDowell adalah seorang penulis buku yang luar biasa. Dia adalah seorang yang jenius sekali. Oleh karena dia bisa menguasai lebih dari 64 bahasa. Dan dia menuliskan satu buku yang sudah sangat lama. Tapi bagi saya itu masih merupakan sesuatu yang sangat bagus. Evidence that demands a verdict. Bukti yang menuntut sebuah keputusan. Dan dia berkata bagaimana tentang ketika Tuhan Yesus itu berkata bahwa aku adalah anak Allah. Dan ketika dia mengatakan seperti itu, maka Josh McDowell dia berkata begini, pernyataan itu, isi berita itu, bisa benar bisa salah, dia katakan begitu. Kan orang bisa mengatakan mungkin benar, mungkin salah. Lalu dia berkata, kalau berita itu salah, dan Yesus mengatakannya, dan Yesus tidak sadar waktu mengatakannya bahwa yang dikatakan itu salah, itu artinya Yesus gila, dia katakan itu. Tapi kalau kita melihat dari seluruh apa yang ini, dia tidak gila. Artinya kita bisa sisihkan akan hal itu. Kalau dia tahu apa yang dikatakannya, dan dia tahu yang dikatakannya itu salah, tapi dia tetap mengatakannya, berarti dia pembohong. Tapi kalau untuk kebohongan itu, dia akhirnya disalibkan, berarti dia orang bodoh. Tapi apakah Yesus bodoh? Ketika menjawab orang Farisi yang mau menjebak dia dan berkata, haruskah kami membayar pajak? Tuhan Yesus diam saja. Ditanya lagi, akhirnya berkata, coba kasih tahu mana uang yang ada. Ketika dia kasih uang, dia tanya, itu gambar siapa? Dan kemudian mereka harus menjawab, gambar Kaisar. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Berikan yang milik Kaisar kepada Kaisar, yang untuk Allah kepada Allah. Habis itu. Gak bisa ngomong. Artinya dia bukan orang bodoh. Dia orang berhikmat. Maka kita bisa singkirkan, gila enggak, bodoh enggak, penipu tidak. Berarti tinggal satu kemungkinan. Dia tahu apa yang dikatakan, dan dia tahu yang dikatakan itu benar. Makanya Josh McDowell dia berkata, ini adalah evidence, bukti, that demands a verdict, yang menuntut sebuah keputusan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Jikalau tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Yohanes 14 bukan? Ayat yang pertama sampai ketiga.
itu adalah benar. Ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa, aku akan memelihara, sekalipun mungkin hari ini kamu belum tahu, tetapi tepat pada waktunya akan ada. Saudara, itu bukan omong kosong. Musa menceritakan, ada banyak kesusahan, iya, itu real. Tetapi Tuhan menyelamatkan, itu pun real. Maka Yitro berkata, sekarang aku tahu, Tuhan itu lebih besar dari segala ilah. Saudara, kalau melihat dalam firman Tuhan, kata Tuhan di situ bukan memakai huruf kecil. Bukan T, kemudian UHAN-nya kecil. Kalau artinya T-nya besar, UHAN-nya kecil, itu adalah menunjukkan kepada kalau kita berkata sama seperti Tuhan, atau ketika kita berkata Tuhan. Tapi kalau itu tulisannya TUHAN, semua huruf capital, itu menunjukkan kepada satu istilah yang hanya memakai 4 huruf di dalam bahasa Ibrani. Kalau 4 huruf itu dibahasakan dengan bahasa kita, itu Y, H, V atau V, dan H. Mereka tidak berani mengatakan ini oleh karena jangan menyebut dengan sembarangan nama Tuhan Allahmu. Maka mereka nggak berani. Ketika mereka bertemu dengan huruf ini, mereka membacanya dan mengatakannya ini adalah Adonai. Atau kata Adonai itu kalau diterjemahkan adalah Tuhan. Itu sebabnya kemudian orang memakai kata Adonai itu kan vokalnya A, O, A. Jadi dia kasih di sini A, O, A. Jadi Y, A, H, O, W, A, H. Jadi Yahweh atau Yahweh. Dan itulah yang dikatakan oleh Musa. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Musa bukan berkata sembarang Tuhan. Musa berkata tentang Tuhan yang memiliki relasi dengan dia. Maka Yitro berkata, aku kenal engkau. Dan sekarang aku tahu Tuhan itu lebih besar dari segala ilah. Saudara, yang mengatakan ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang imam. Seorang yang juga memiliki hubungan relasi spiritual dengan yang lain-lain. Tetapi setelah semuanya itu, setelah semua pengalaman kehidupannya dan dia mengenal apa yang dikatakan Musa. Dan dia berkata, sekarang aku tahu. Tetapi taunya ini bukan hanya sekedar tahu. Tetapi dia hubungkan itu dengan pengetahuan dia. Maka dia berkata, sekarang aku tahu Tuhan itu lebih besar dari semua ilah. Karena apa? Karena dia tahu juga siapa yang ada di Mesir. Oh, di sana juga banyak, kalau kita katakan okultismenya. Di sana juga banyak kuasa-kuasa kegelapan yang kuat. Kita bisa baca bagaimana Musa ketika berhadapan dengan mereka. Oh, ahli-ahli nujum mereka juga bisa menunjukkan sesuatu. Ketika Musa melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Oh, ahli-ahli sihir mereka juga bisa lemparkan tongkat dan jadi ular juga. Kekuatannya luar biasa. Tetapi semua itu dikalahkan oleh Tuhan. Dan Yitro berkata, sekarang aku tahu Tuhanmu itu lebih besar. Tetapi dia bukan berkata Tuhanmu. Tapi di situ dikatakan dia bergembira. Dan dia berkata, aku tahu Tuhan itu lebih besar. Dan luar biasanya ayat 12 adalah kemudian dia bersama-sama dengan Musa mempersembahkan korban bagi Allah. Dan kemudian Harun dan seluruh Israel makan bersama di hadapan Allah bersama dengan Yitro. Saudara, dia bukan hanya sekedar tahu, dia hubungkan dan dia tahu, wow, kalau begitu Allahnya orang Israel ini adalah Allah yang luar biasa. Tetapi bukan hanya itu, dia hubungkan juga dengan hatinya. Itu sebabnya dikatakan Yitro bersukacita. Yitro bergembira. Itu bukan hanya terjadi padamu Musa, tetapi aku tahu itu juga bisa terjadi dalam hidupku. Surah kebenaran yang sejati, itu bukan hanya sekedar ada di dalam pikiran kita. Bukan hanya kita bisa hubungkan dengan realita yang ada, tetapi juga harus diterima dengan hati kita.
Dan membuat hal itu, bungnya harus ada A-nya. A-nya yang terakhir adalah membicarakan itu menjadi sesuatu pengalaman kehidupan. So, ada banyak pengalaman kehidupan yang saya punyai, yang membuat saya bisa berkata, saya punya Tuhan yang hidup, yang menuntun hidup saya, yang memelihara saya. Ketika saya berada di dalam sebagai seorang teknisi, sebagai seorang instruktur, ketika saya berada di dalam bengkel, sama-sama dengan para murid yang pada waktu itu sedang bekerja di bengkel untuk praktek bengkel, saya menjadi yang mengawasi. Saya merasakan bagaimana Tuhan berbicara kepada saya, mengatakan tentang apa yang menjadi pergumulan saya, karena sebelumnya Tuhan juga menggelitik saya untuk menjadi seorang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi saya berkata, ngapain? Saya sudah cukup banyak dalam pelayanan. Tapi pada waktu itu seakan-akan ketika melihat di sana, Tuhan membicarakannya bersama dengan saya. Engkau bisa ajarin mereka bagaimana hidup, bagaimana bisa melakukan segala sesuatu untuk kehidupan. Mereka bisa punya kepandaian secara teknik, yang bisa menguasai segala sesuatu. Tapi tahukah engkau, kepandaian yang sama bisa digunakan untuk kebaikan, tapi kepandaian yang sama bisa juga digunakan untuk kejahatan. Kalau mereka mau sabotase mesin, mereka tahu di mana menyabotnya. Tinggal masukin sesuatu, mesin yang 100 meter, ataupun lebih dari 100 meter panjangnya, karena dia melakukan sesuatu, habis semua. Bisa, gampang. Di situ seakan Tuhan berkata, berarti kalau engkau mau mengajari suatu kehidupan, jangan hanya ajarkan suatu kepandaian, tapi ajarkan kepada mereka bagaimana memakai kepandaian itu dengan benar. Di situ akhirnya saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mau, kasih saya kesempatan. Saya hanya mau mendaftarkan ke sebuah sekolah teologi 1 kali. Kalau memang Tuhan mau buka jalan. Kalau Tuhan gak mau buka, tutup jalan itu. Ada banyak hal, tapi Tuhan bukakan. Masuk sekolah teologi, saya gak punya banyak uang. Tabungan saya menipis, karena saya sendiri. Satu saat saya harus pelayanan. Mau keluar, gak punya uang sama sekali. Wah, nanti ada kebaktian. Keluar gak punya uang, gak apa-apa. Saya jalan kaki, walaupun hanya 6 kilometeran kira-kira. Oke. Waktu itu saya hanya berkata, Tuhan tahu saya hari ini gak punya uang. Nanti kalau kebaktian, saya gimana mau persembahan, saya gak punya duit. Waktu saya turun, saya melewati tempat, kotak pos. Saya melihat di situ ada sesuatu, sampul putih. Ketika saya ambil uang yang cukup untuk saya bisa naik kendaraan menuju ke tempat dan beribadah. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang memberi. Ada berkali-kali, saya nggak tahu, tapi terjadi bukan hanya di Indonesia. Ketika saya studi di luar, juga mengalami hal yang sama. Karena saya tahu Tuhan yang memelihara, tidak pernah melepaskan. Tadi pagi saya juga memberikan sebuah kisah kehidupan saya. Ketika saya masih pemuda pada waktu itu, saya berada di luar kota karena memang pendidikan itu di luar dari kota kelahiran saya. Saya tidak bersama dengan orang tua saya. Tapi saya bersyukur karena saya menemukan komunitas remaja Kristen. Di situ ada seorang yang sudah tua. Kami hanya panggil dia Kohde, Koko yang gede. Saya nggak tahu namanya. Sampai hari ini terus terang saya nggak pernah tahu namanya. Karena saya hanya selalu mengundang dia Kohde, begitu ya. Dia kayak Choi Yun Fa, tahu ya, Choi Yun Fa itu kalau pakai rambutnya itu kan klimis, dikasih pomade banyak ya, kayak gitu tuh orangnya gitu ya. Jadi kurus kering, kalau Choi Yun Fa bagus ya, ini kurus kering begitu, naiknya hanya sepeda, wajahnya sudahlah
nggak ada bagusnya, mungkin nggak ada gantengnya, makanya sampai tua juga nggak punya istri, begitu ya. Mungkin nggak ada juga yang mau sama dia, ya nggak tahu lah ya. Pokoknya dia nggak menikah, tapi dia sabar. Kami anak-anak remaja walaupun nakal-nakal begitu, kadangkala juga ngerjain dia tetap sabar begitu ya. Dan saya menemukan dia seperti jadi orang tua saya yang ada di situ. Pada waktu dia sakit keras dan akhirnya sakit itu membawa dia kepada dia meninggalkan dunia. Detik-detik terakhir waktu dia berada di rumah sakit, kami anak-anak muda yang gantian menjaga. Kebetulan saya di STM pada waktu itu kelas saya ada yang kadang-kadang sore hari, ada yang pagi hari. Nah pas kelas saya sore, saya ikut jaga yang pagi hari. Dan hari itu menjadi hari yang luar biasa. Saya duduk di sebelah dia karena dia sudah terbaring sakit, lemas, gak bisa apa-apa. Ya. Saya waktu itu sedang baca buku, duduk di sebelahnya. Tiba-tiba dia bergerak, saya cepat-cepat turun buku, saya bilang, ada apa Kohde? Dia tidak melihat saya, dia hanya karena dia terbaring. Dia melihat ke depan, lalu tangannya seperti mau meraih. Saya bingung, kenapa Kohde? Kenapa? Saya nggak lihat siapapun. Dia berkata, sudah datang. Siapa yang datang? Saya lihat gak ada orang di situ. Wah saya juga kaget ya, saya juga takut. Ya, ada apa Kohde? Dia bilang, sudah datang. Lalu dia berkata, Tuhan Yesus yang datang. Satu hal yang luar biasa, ketika dia berkata, iya Tuhan, saya datang, saya ikut. Dia kasih tangannya. Saya tidak melihat siapapun. Dan kemudian dia senyum, lalu tangannya tergeletak. Itu detik terakhirnya dia. Saya berada di sana pada saat dia meninggal. Kami kaget semua, mau cari ini. Tapi hal itu menjadi sesuatu yang saya bawa. Pada titik akhir, ketika seorang anak Tuhan tinggalkan dunia ini, Tuhan hadir di situ. Dan dia bisa melihatnya. Maka itu yang membuat saya terus meyakini, apapun juga yang terjadi, saya anak Tuhan. Satu saat nanti pasti Tuhan akan jemput saya. Itu juga yang ke dalam pelayanan saya ketika saya berada di ICU mendoakan mereka, saya berkata kepada mereka, kalau bukan Tuhan yang jemput jangan mau. Tapi kalau Tuhan sudah jemput, katakan Tuhan saya siap, saya mau ikut. Karena itulah waktumu. Dan saya bersyukur, saya mempunyai pengalaman itu. Itu merupakan sebuah pengalaman yang tidak pernah saya bisa lupakan. Yang membuat hari ini saya berani berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan menyediakan tempat, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara, itu bukan omong kosong, itu bukan janji kosong. Oleh karena apa? Berita itu benar. Dan itu terhubung dengan saya pada saat ini. Apa yang menjadi pengalaman-pengalaman pribadi saya, maka saya bisa berkata, itulah juga yang membuat Ayub bisa berkata di akhir dari pasal yang ke-42 itu dia berkata, mulanya hanya dari omongan orang aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat, telah memandang engkau. Saudara, tidak ada artinya iman yang benar itu jikalau kita tidak merasakannya dalam kehidupan ini. Maka teruslah berkata, bukan hanya saya tahu siapa yang mengatakan kepada saya, pendeta saya tahu yang mengatakan kepada saya tidak berbohong. Bukan hanya itu, saya tahu berita firman Tuhan ini benar, berita itu benar, tetapi juga percaya dengan sepenuhnya dan bilang, Tuhan berikan aku pengalaman bersamamu yang membuat kebenaran itu bukan hanya menjadi sesuatu yang di luar, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, Anselm pernah berkata, kalau engkau mau merasakan dan memahami, percaya.
Dia katakan dengan kata yang dalam bahasa Latin, credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku bisa melihat. Dan Agustinus pun mengatakan yang sama. Kita bisa memahami itu adalah upah, reward dari faith, reward dari iman. Ya. Jangan kamu berkata, aku mau untuk mengerti lebih dahulu supaya percaya. Tetapi balik percaya dulu, maka engkau akan dituntun untuk bisa mengerti. Ada banyak hal yang hari ini di luar dari apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi kita berkata, engkau Allah bukan manusia yang berdusta. Maka kita akan melihat. Saudara, pengalaman-pengalaman yang saya rasakan dalam kehidupan saya, mengikut Tuhan, bukan berarti segala sesuatu jalan lancar. Enggak, banyak air mata, banyak kesulitan. Tetapi selalu pada titik-titik rawan itu, Tuhan hadir dan memperlihatkan, bukan janji kosong. Kalau hari ini saya berbicara dan mengatakan demikian, saya percaya Tuhan saya yang sama dengan Tuhan yang engkau percayai, juga tidak berjanji kosong. Tadi saudara membaca Mazmur 22, yang berkata, aku berdoa kok aku gak merasakan apa-apa. Itu bagian awal, saudara. Mazmur 22 bukan hanya sampai di titik itu. Kalau saudara membaca keseluruhan Mazmur, akhirnya pemazmur berkata, aku akan memuji engkau oleh karena engkau mendengar doaku. Ada banyak pergumulan bisa, tetapi tangan Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan berikan, tidak pernah berubah. Kalau Tuhan berkata, aku menyertaimu. Kalau Matius mengatakan kepada Yusuf, anak yang akan dilahirkan haruslah engkau menamainya dia Yesus. Karena dia akan menyertai umatnya. Dialah Sang Immanuel. Matius membuka itu di pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Supaya dengan ayat itu, dia melanjutkan berita itu di dalam seluruh pasalnya. Sampai dengan pasal yang terakhir. Pasal yang ke-28. Ayat yang terakhir berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Matius. Dia ingin mengatakan janji Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya dalam Matius selalu akan seperti yang telah dikatakan oleh para nabi. Seperti yang telah dijanjikan. Karena apa? Janji Tuhan tidak pernah bohong. Sampai pada akhir menyertai. Saudara, itu luar biasa. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang belum bisa berkata seperti Yitro berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan Allahmu yang kau percayai itu adalah Allah yang benar dan itulah yang aku perlukan. Mungkin hari ini mereka belum bisa berkata begitu. Kan belum ada yang memberitahu kepada mereka. Lalu siapa? Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-14, mengatakan demikian. Namun bagaimana orang bisa berseru kepadanya kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Musa memberitahukan semuanya itu kepada Yitro, yang membuat Yitro bisa berkata, now I know. Sekarang saya tahu. Hari ini ada banyak orang yang rindu untuk bisa berkata, sekarang saya tahu. Tuhan itu lebih besar dari segala ilah. Tapi mereka belum bisa mengatakan itu, karena belum ada yang memberitahukan kepada mereka. Maukah saudara menjadi seperti Musa yang sudah mengalami, meyakini, dan kemudian membawa hal itu kepada orang-orang di sekitarmu. Oleh karena mereka melihat dan percaya engkau adalah orang yang memang bisa dipercaya. Yang membuat mereka juga mempercayai berita itu.
yang membuat mereka bisa menghubungkan berita itu dengan diri mereka. Dan akhirnya mereka bisa berkata, sekarang aku tahu. Hari ini Tuhan mau mengutus saudara seperti Tuhan mengutus Musa. Maukah saudara? Banyak orang rindu mungkin untuk bisa seperti Yetro berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar. Dan saudaralah yang menjadi pembawa berita itu. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami.